Stargazer Karten tipe ini bisa lebih murah 52 juta kalau dibandingkan tipe tertingginya tipe Prime. Seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Kita bongkar. Halo Bapak Ibu semua, saya Mutia, sales konsultan Hyundai Sumarekon Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana ingin membeli mobil Hyundai, bisa hubungi Mutia di 0819 7765 9485. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang langsung ke Hyundai Sumarekon Bekasi yang beralamat di Ruko AXS Sumarekon, nomor 9 dan 10 Kota Bekasi. Patokannya di depan pintu masuk barat Mall Sumarekon Bekasi. Selain melayani pembelian mobil Hyundai baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Hyundai kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami atau hubungi Mutia terlebih dahulu, nanti Mutia bantu bookingkan jadwal servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu ngantri. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai terbaru, Mutia sudah siapkan promo-promo menarik buat Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Hyundai baik cash atau kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Mutia, Stargazer Karten X, DP-nya mulai dari 15 jutaan saja. Lalu Stargazer Karten DP mulai dari 10 jutaan, Hyundai Creta DP mulai dari 20 jutaan, All New Santa Fe DP mulai 90 jutaan, All New Palisade DP mulai dari 100 jutaan. Lalu kita juga ada mobil-mobil EV, Hyundai Kona Electric DP mulai dari 50 jutaan, dan Hyundai Ioniq 5 DP mulai dari 30 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Hyundai terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu bisa bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa dibayar di tahun depan, setelah Bapak Ibu menikmati mobil Hyundai barunya selama 1 tahun. Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Hyundai terbaru, cukup hubungi Mutia saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu apapun mereknya akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km. Selain itu, kita akan memberikan waranti kendaraan 4 tahun atau 100.000 km. Bahkan untuk mobil EV dan hybrid, kita akan memberikan waranti baterainya hingga 8 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Hyundai di Mutia, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa langsung hubungi Mutia. Nanti Mutia bantu siapkan mobil test drive-nya. Dan jika Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, cukup kirim alamat saja. Nanti Mutia bantu bawakan mobil test drive-nya ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Mutia ya. Jangan membeli mobil Hyundai sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Mutia. Ingat Hyundai, ingat Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi teman-teman sudah nyimak info promo menarik dari Kak Mutia, salah satu sales marketing dari Hyundai Sumarekon Bekasi. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai nanti bisa konsultasi langsung sama Kak Mutia. Nomornya sudah kita taruh di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk Hyundai Stargazer dan para kompetitornya juga untuk memudahkan teman-teman mencari mobil yang sesuai dengan budget teman-teman tentunya. Oke, kita langsung bongkar ya. Seperti apa sih spek dan fitur-fitur dari Hyundai Stargazer Karten yang tipe style ya, yang selama ini kita cari-cari unitnya agak langka, jadi kita baru bisa bongkar kali ini. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Dari tampilan depannya, sebenarnya kalau lihat dari desain grillnya, ini tidak begitu terlalu beda dibandingkan tipe Prime-nya, yang mana kalau ngomongin Stargazer Karten ini memang punya desain aura yang lebih berani gitu ya. Tampilannya itu cukup atraktif, garis-garis horizontal cukup lebar-lebar di finishing warna hitam doff, kemudian di bagian atasnya di finishing full warna hitam glossy, lalu dilengkapi dengan logo Hyundai di tengahnya, ini berwarna satis chrome.
dan dia juga ada lampunya ya di bagian tengah ini untuk lampu senjanya yang sudah LED, yang tentunya dia seolah bisa menyambung sampai ke lampu DRL-nya juga. Lalu untuk lampu utamanya juga sama dengan tipe prime-nya, sudah pakai LED multi reflektor, kemudian lampu sennya juga LED cukup atraktif juga. Cuman Stargazer dari tipe paling bawah sampai tertinggi, dia tidak ada lampu fog lamp di bagian bawahnya ini. Jadi housingnya kosong, hanya ada ornamen warna hitam dengan motif garis-garis. Dan untuk bumpernya di finishing warna satis chrome di bagian bawahnya ini, berpadu dengan kisi-kisi yang di finishing warna hitam doff. Jadi sama persis dengan yang ada di tipe prime-nya. Cuman untuk bedanya dari tipe prime, dia tidak ada kamera depan dan tidak ada ADAS. Jadi perbedaan utamanya di situ aja. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ya, tampilan eksterior depannya ini memang cara fasad memang tidak ada perbedaan dari tipe prime-nya, hanya mungkin tidak ada ADAS dan kameranya aja. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin pun dia juga sama persis dengan tipe prime-nya, yaitu dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder AC dengan teknologi Smart Stream, yang mana dengan mesin ini untuk tenaganya pun sama dengan tipe prime, yaitu di 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimal di 143,8 Nm pada 4.500 rpm berpenggerak roda depan. Dan penggerak roda depannya tentunya juga akan membuat mobil ini lebih stabil, minim limbung, dan juga tentunya lebih nyaman juga. Dan kita lihat pada kap mesinnya, dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Dari eksterior sampingnya, pada kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R16, warnanya full silver dengan profil ban di 205/55 yang sudah dilengkapi dengan rem cakram. Sudah ada ABS, EBD, VSC, dan hill start assist. Di bagian atasnya memang tidak ada over fender gitu ya, jadi warna bodi semuanya sampai ke belakang. Untuk housing dari spionnya ini juga sudah di finishing warna bodi, dilengkapi juga dengan lampu sein. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Tidak ada roof rail, tidak ada talang air gitu ya. Door handle-nya ini di finishing warna bodi juga, lengkap dengan tombol smart entry. Jadi kuncinya pun sudah keyless atau smart key juga. Lalu di bagian belakangnya, dia door handle-nya juga di finishing warna bodi dengan tampilan yang cukup elegan juga. Pengereman di roda belakangnya, dia masih pakai rem yang tromol. Dan secara keseluruhan, teman-teman bisa lihat ya, dari eksterior samping juga nggak begitu banyak perbedaan kalau dibandingkan dari Stargazer Car10 Prime-nya juga. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Antenanya ini juga sama dengan tipe prime, sudah pakai strip view atau shark fin antena warna black glossy. Di bagian atas juga ada high mount stop lamp-nya juga. Walaupun memang kacanya juga belum anti-bun ya, karena tipe prime pun juga belum anti-bun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Ada lampu LED untuk lampu malamnya, ini hampir menyambung dari kanan ke kiri, jadi tampilannya selain atraktif juga akan memberikan kesan modern, lengkap dengan lampu rem yang LED, lampu seinnya juga sudah LED di kanan kirinya, tapi untuk lampu mundurnya dia di bagian bumper bawahnya masih halogen ya, warna kuning, lengkap dengan dua lampu reflektor di kanan kirinya. Selain itu di bagian tengah ada emblem Hyundai berwarna satis chrome, lengkap dengan emblem Stargazer berwarna satis chrome juga, dan ada emblem Car10-nya di bagian kiri. Lalu di bagian bumper bawahnya dia juga mendapatkan 4 titik sensor belakang, walaupun bukan tipe terlengkap, sensornya cukup banyak, bahkan di tengahnya juga mendapatkan kamera belakang. Jadi untuk keamanan mundur, teman-teman sudah aman nih, ada kamera dan parkir sensor juga. Dengan bumper yang kelihatan cukup modern juga ya, warna hitam doff, berpadu dengan warna-warna satis chrome yang cukup lebar dengan ornamen di finishing warna hitam doff di kanan kirinya juga, sehingga tampilannya juga terkesan modern. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior belakangnya ini juga tidak ada perbedaan dari tipe prime-nya, cukup modern dan terlihat cukup atraktif juga. Untuk kuncinya pun sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini. Tombol-tombolnya juga sama dengan tipe prime, sudah ada tombol lock, unlock, kemudian untuk menghidupkan mesinnya dan untuk membuka kunci bagasi belakangnya. Jadi teman-teman, kalau kita kunci, spionnya juga langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen ya. Jadi sudah auto folding, begitu pula saat kita unlock. Dan teman-teman juga bisa hidupkan mesin dari remote juga. Caranya dalam posisi terkunci, teman-teman tekan tombol hold-nya agak lama gitu ya. Mesinnya sudah hidup, dan untuk matiin juga bisa dari remote juga. Jadi tidak hanya hidupin aja kayak merek sebelah gitu ya. Tapi ini bisa hidupin atau matiin dari remote. Jadi kalau teman-teman mau manasin di rumah gitu ya, nggak perlu masuk dulu ke dalam mobil, tapi bisa jarak jauh juga pakai remote. Bahkan bisa dikontrol dengan aplikasi BlueLink juga ya untuk beberapa mobil Hyundai yang sekarang ini. Jadi tentunya teknologinya sangat canggih, tidak hanya smart key tapi bener-bener pinter banget gitu ya. Oke, sekarang untuk bukanya teman-teman juga nggak perlu ngeluarin kunci, bisa langsung dari tombol yang ada di door handle. Ini sudah bisa membuka otomatis juga. Oke, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depan dari tipe style ini juga hampir sama dengan tipe prime, cuman dia memang masih full bahan plastik tanpa lapisan soft touch ya. Di bagian armrestnya ini ada laci kecil, ada tombol-tombol power window lengkap dengan pengaturan untuk spion dan juga central lock.
dengan door handle yang sudah di finishing satis chrome. Cuman dia tidak ada ambient LED dan tidak ada tweeter atau speaker tambahan di atas ya. Jadi speakernya hanya di bawah aja untuk speaker utamanya, lengkap dengan 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam nuansa dashboardnya sebenarnya juga hampir mirip dengan tipe premnya juga. Secara desain ini memang ngomongin Stargazer, ini salah satu kelebihannya ya. Dia kayak mobil-mobil di atas 500 jutaan gitu ya. Kelihatan modern dan stylish. Lalu ada aksen-aksen chrome di bagian kanannya, di bagian kisi-kisinya ini. Lengkap dengan laci kecil di atas dan di bawah hanya ada pedal gas dan rem saja ya. Karena tipe style juga tidak ada pilihan manual, hanya tersedia EVT atau Matic aja. Untuk bahan joknya berbeda dengan tipe frame yang sudah kombinasi kulit. Untuk yang style ini memang masih full fabric dari atas sampai bawah dengan motif-motif kayak warna-warna titik-titik oranye di bagian tengahnya, dan tidak ada airbag juga di bagian jok, dan pengaturan-pengaturannya juga masih manual ya. Pengaturan untuk sandarannya manual, tapi sudah ada pengaturan untuk ketinggian joknya, jadi bisa diatur naik turun walaupun masih model pompa atau manual, dan untuk maju mundurnya juga manual. Untuk setir yang tipe style ini secara desain juga sama dengan tipe prime, cuman belum dilapis kulit ya, jadi masih bahan standar. Ada aksen-aksen chrome di kanan kirinya, termasuk di tengahnya juga ada logo Hyundai berwarna chrome, lengkap dengan airbag juga untuk di bagian pengemudinya. Di bagian kanan, walaupun belum ada ADAS, tapi sudah ada cruise controlnya nih. Jadi walaupun belum adaptif, setidaknya kalau teman-teman mendapatkan jalanan yang kosong bisa diaktifkan, sehingga teman-teman nggak perlu terus-menerus menginjak gas gitu ya. Mobil akan melaju sesuai dengan kecepatan yang kita tentukan. Dan tentunya teman-teman kalau ngerem ya harus pakai rem di bawah ya, karena dia belum adaptif. Lengkap dengan tombol untuk pengaturan speedometernya juga atau MID-nya, dan di kirinya juga ada pengaturan untuk head unit audionya, lengkap mengangkat telepon, dan tombol untuk menu favorit juga lengkap dengan voice command. Dan teman-teman juga bisa atur setirnya juga ya, naik turun, bisa maju mundur juga. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual, dan pengaturan lampu-lampunya di bagian kanan ini juga sudah ada pilihan auto, dan untuk wipernya dia juga sudah intermittent juga. Dan untuk hidupkan mesinnya ini juga nggak ketinggalan dari tipe prime ya, karena kuncinya sudah kilas, jadi cukup injak rem dan tekan tombol start engine-nya dari bagian kiri. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya pun sama dengan tipe prime-nya ya, sudah pakai layar LCD sekitar 8 inan, dan ini juga cukup atraktif desainnya gitu ya, cukup modern, kelihatan sporty, dan yang menarik, indikatornya itu jelas ya, termasuk kalau ada pintu terbuka seperti juga kelihatan, kilometernya jelas, RPM-nya juga sudah digital, ada indikator untuk BBM dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa rubah-rubah warnanya nih, kalau misalkan bosan, teman-teman bisa rubah klasternya di sini. Temanya ada 3 pilihan gitu ya. Jadi tema A-nya seperti ini, tema B-nya seperti ini, lalu tema C-nya seperti ini. Jadi ada 3 pilihan warna, kalau teman-teman bosan bisa dirubah-rubah seperti ini. Jadi cukup modern, kalau dibandingkan dengan mobil-mobil di sekelasnya, harusnya ini lebih unggul juga. Di tengahnya audionya juga sudah touchscreen ya, ini 8 inan dengan fitur-fitur yang cukup lengkap. Lalu di sini juga ada petunjuk arah kiblatnya, koneksi ke telepon, bisa Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada mode Valet-nya juga, kemudian juga ada Blue Link, dan juga ada mode snap-nya juga. Jadi fitur-fiturnya juga tidak kalah dengan yang tipe prime, cuman mungkin bedanya kalau dirubah ke R atau mundur, kameranya dia hanya belakang aja, belum pakai kamera 360. Kemudian di bawahnya dia ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Dengan kisi-kisi AC ada ornamen list yang cukup panjang sampai ke kiri, warna satis chrome juga ya, sampai ke kisi-kisi AC sebelah kirinya. Lengkap dengan airbag di bagian atasnya, ada tempat penyimpanan terbuka juga yang cukup panjang, tapi bedanya tidak ada ambient LED-nya ya, beda dengan tipe prime yang sudah ada. Dan untuk laci utamanya, dia juga cukup besar juga ya. Jadi untuk penyimpanan buku servis mungkin atau manual book bisa dari sini, bahkan mendapatkan apar secara gratis yang sudah ada di dalam sini juga. Door handle-nya juga di finishing warna chrome-chrome sehingga tampak kelihatan modern juga. Lalu untuk pengaturan AC-nya dia memang masih analog ya, berbeda dengan tipe prime yang sudah digital, tapi arah semburannya bisa ke badan ke kaki juga pilihannya. Rotasi udaranya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja. Di tengah colokannya juga cukup banyak, mulai dari power outlet, ada model USB-A, Type-C, lalu tidak ada wireless charger untuk perbedaan dari tipe prime-nya. Untuk transmisinya desainnya juga kelihatan modern kayak tipe prime persis ya, sudah EVT juga dengan aksen-aksen warna satis chrome juga sehingga kelihatan mewah di bagian tengahnya juga, lengkap dengan pilihan sportnya atau sudah Tiptronic. Ada mode berkendaranya juga cukup banyak, ada Eco, Normal, Sport, dan Smart, jadi bisa diatur sesuai kondisi jalanan yang kita lalui, lengkap dengan tombol traction control juga ya, jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat berkendara. Rem tangannya model tarik dengan tombol satis chrome juga, di bawahnya ada 2 cup holder dengan ornamen di atasnya warna putih gading gitu ya, jadi agak transparan, dan di dalamnya memang sekarang tidak ada ambient LED-nya ya, hanya ada kayak motif-motif aja hampir melingkar. Dan untuk konsol box-nya, ini menariknya yang tipe style juga dilapis kulit juga, cukup besar, dan kalau dibuka boxnya juga lumayan gitu ya, modelnya kotak, cukup dalam juga.
Di bagian atas untuk spion dalam dari tipe stealth memang masih standar ya, termasuk tipe prime juga. Kemudian lampu cabinnya dia masih warna kuning, belum yang LED ya. Lalu ada tombol blueling dan SOS juga. Jadi walaupun bukan tipe tertinggi tapi sudah ada bluelingnya. Jadi teman-teman bisa terus terhubung dengan gadget teman-teman, bisa lihat mobilnya di mana, tracking area, bahkan teman-teman bisa hidupkan mesinnya dari aplikasi juga. Lalu ada tombol SOS-nya juga. Kalau teman-teman lagi mogok atau butuh bantuan, tinggal tekan tombol ini, nanti pihak Hyundai Center juga akan langsung feedback hubungin teman-teman tanpa teman-teman harus cari nomor-nomor di ponsel teman-teman. Kemudian di kanan kirinya juga dia ada sun visornya walaupun standar ya, tidak ada kaca ataupun lampu-lampunya. Dan di bagian kiri di atas penumpang depan dia juga masih diberikan pegangan tangan yang sudah retract. Untuk seatbelt kanan kirinya juga sudah 3 titik penguncian ya. Di depan ini sudah pro tensioner dan force limiter dengan headrest yang sudah adjustable juga. Cuman memang bedanya dengan tipe prime belum dilapis kulit untuk headrestnya karena bahan joknya full fabric ya. Dan ini tidak ada airbag juga di bagian jok depannya ataupun di pilar-pilarnya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya. Untuk door trim dari tipe style ini juga hampir mirip dengan tipe prime-nya ya. Secara fasad dia warna hitam dari atas sampai bawah, ada motif garis-garisnya juga. Cuman bedanya memang belum ada lapisan soft touch ya. Jadi masih full bahan plastik dari atas sampai bawah. Dengan door handle yang di finishing warna satin chrome juga. Ada laci di bagian atas, ada cup holder di atas juga, bahkan di bawahnya juga masih ada tempat-tempat penyimpanan yang cukup banyak juga. Lengkap dengan tombol power window di bagian atas ini, dan di bawahnya juga ada speaker lagi ya untuk pintu baris 2 di kanan kirinya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Car10 yang tipe style ya. Secara ruang cabin tidak ada perbedaan dari tipe prime-nya juga ya, dan saya suka dari Stargazer itu lega gitu ya. Jadi di bagian lutut ini lega banget, headroomnya juga tinggi banget gitu ya, dari tinggi saya 167-an ini masih 10 jari lebih, bahkan mungkin bisa 15 jari lebih. Dan di kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract, lengkap dengan gantungan juga di bagian kanan. Ada blower C baris 2-nya juga ya, ada 4 blower dengan pengaturannya di bagian kanan. Dan ada lampu cabinnya ya, dan ini masih warna kuning untuk yang tipe style. Dan yang menarik dari Hyundai Stargazer juga, itu dia sudah ada 2 pilihan jok gitu ya. Ada yang model nyambung 3 baris, ada yang captain seat seperti ini ya. Dan kebetulan yang kita bongkar kali ini yang versi captain seat-nya, dimana kalau teman-teman pengen lebih nyaman, lebih privasi duduknya gitu ya, teman-teman bisa pilih yang captain seat seperti ini dengan nambah 3.500.000 dari yang model menyambung bertiga ya. Dan menariknya kalau yang captain seat itu untuk armrestnya itu terpisah juga gini ya. Jadi tentunya nggak sikut-sikutan, jadi akan lebih nyaman juga. Dan di sini juga dilengkapi dengan 2 headrest yang sudah adjustable juga. Kemudian seatbeltnya juga sudah 3 titik penguncian di kanan kiri. Ada isofix juga ya. Walaupun memang bahan joknya tentunya masih fabric karena tipe style tadi. Dan di depan memang untuk tipe style tidak ada kantong-kantong ya. Tapi di tengahnya ada tempat penyimpanan kecil bisa untuk naruh handphone. Dan ada colokannya juga, model Type-C ada 2. Jadi teman-teman kalau pas ngecas bisa taruh di situ juga. Sekarang kita masuk interior baris ketiga dari Stargazer Car10 Style ya. Pelipatan jok tengahnya juga sama kayak tipe prime ya. Sekali jebretan aja langsung bisa dilipat full kayak gini. Jadi akses untuk masuk tentunya luas dan mudah. Kita masuk. Oke, kita miringin dulu ya untuk sandaran dari joknya ini. Nah, kemiringannya tuh jauh gitu ya. Ini 2 kali dari mobil-mobil yang ada di kelas ini gitu. Jadi cukup nyaman juga, apalagi kalau headrestnya ditarik gitu ya. Sudah dilengkapi dengan 2 headrest juga, sudah adjustable. Ada seatbelt 2 juga, ini sudah 3 titik juga. Kemudian ada laci-laci penyimpanan, lengkap dengan cup holder yang cukup besar juga. Bahkan dia juga masih memberikan colokan untuk ngecas model power outlet 12 volt. Jadi lumayan lengkap juga, walaupun kekurangannya tidak ada pegangan tangan di bagian atas. Dan untuk buka bagasinya dia memang masih manual ya, sampai tipe prime juga. Dan bagasinya ngomongin Stargazer masih cukup lumayan, bisa untuk ditaruh 2 koper cabin juga dan ditambah tas kecil. Bahkan kalau teman-teman perlu bagasi tambahan, bisa dilipat jok baris ketiganya juga. Pelipatannya bisa setengah atau dua-duanya ya, 50-50, dan semuanya sudah rata dengan lantai sehingga kita bisa mendapatkan bagasi yang maksimal. Bahkan kalau dilipat jok tengahnya lagi, itu juga akan rata sampai depan banget gitu ya. Dan kalau kita buka karpetnya, masih ada storage box lagi yang cukup besar. Ini bisa untuk naruh toolkit, dongkrak seperti ini. Bahkan untuk naruh sepatu juga masih bisa. Buat teman-teman yang suka naruh sepatu di mobil, tentunya akan rapi dan praktis. Dan menariknya, Stargazer ini masih memberikan ban cadangan juga di kolongnya, yang mungkin sekarang mulai jarang ada mobil dikasih ban cadangan gitu ya. Tapi Stargazer masih ngasih, sehingga kalau teman-teman perjalanan jauh keluar kota, lebih tenang juga. Karena kalau bocor bisa ganti sendiri. Oke, kita tutup.
Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur dari Hyundai Stargazer Car10 tipe Style ya, yang secara harga itu lebih murah sekitar 52 jutaan dibandingkan tipe premnya yang tipe terlengkapnya. Tapi secara fitur teman-teman sudah lihat sendiri ya, perlabuannya sudah LED semuanya, audionya juga sudah touchscreen, sudah double blower, dan kelegaannya juga tentunya sama persis. Jadi dengan lebih hemat 52 jutaan ini, apakah tipe Style ini lebih worth it dibandingkan tipe premnya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer ini ataupun unit tipe lainnya, teman-teman nanti bisa hubungin Kak Mutia dari Hyundai Sumarekon Bekasi. Jadi teman-teman langsung hubungin aja, nomornya sudah ada di bawah. Kalau teman-teman pengen hitungan kreditnya, simulasinya, tanyain aja. Atau kalau mau nanya harga netnya berapa sih gitu ya. Tentunya tadi dikasih kisi-kisi diskonnya lagi gede banget, momennya lagi pas. Jadi teman-teman langsung buruan hubungin Kak Mutia di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat mengetahui video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berusaha di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.